Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak akan menjelaskan materi bab pertama, yaitu sistem operasi. Kemarin kita sudah bahas ya inti-inti dari mata pelajaran ASJ. Kemarin juga sudah mengenal sistem operasi itu seperti apa. Kali ini Bapak akan menjelaskan sistem operasi secara detail. Sistem operasi ini adalah fungsinya itu untuk mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer maupun hardware ya. Kalau misalkan ada hardware nih, sudah ada motherboard, udah ada RAM, udah ada power supply, udah ada lengkap semuanya dari bagian komputer. Kalau tidak ada sistem operasinya atau softwarenya, itu komputer tidak bisa jalan ya. Makanya ya, sistem operasi ini adalah peranan penting di komputer itu. Di HP juga sama, di HP juga kita menggunakan sistem operasi yang namanya Android. Kalau misalkan kita pakai Android, kalau di Apple ini ada iOS. Nah, itu adalah yang dinamakan sistem operasi, jadi yang mengendalikan semua fungsi. Di sini ada 4 fungsi sistem operasi jaringan itu. Yang pertama, pengendalian akses. Nah, ini yang tadi Bapak sebutkan sebelumnya, yaitu memanajemen semua perangkat keras yang ada di komputer. Baik itu printer bisa, baik itu power supply dan lain-lainnya. Ketika kamu contoh nih, ketika kamu mau ngeprint dokumen, itu pasti kalian itu menggunakan printer, dan printer tidak akan dapat bekerja jika tidak ada driver. Itu tidak, karena kalian pernah kan, itu harus diinstal dulu drivernya. Nah, itu adalah pengendalian akses terhadap perangkat keras yang terhubung ke komputer. Contohnya driver, kalau misalkan setelah install ulang kan ada driver pack. Nah, itu adalah untuk pengendalian akses. Yang kedua itu adalah pengelolaan file, atau disebut dengan manajemen file dan folder gitu. Nah, manajemen file folder ini seperti kalian ini apa, tata ruang gitu kan, ada file, ada folder gitu, untuk menyimpan file dalam blok-blok tertentu. Seperti kalian misalkan mau nyimpan foto, ada di foto, mau nyimpan video, ada di folder video. Nah, itu ketika kita menggunakan sistem operasi itu, kita dapat mengelola file-file dan folder-folder kita untuk diisi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ketika kita mengisi file atau sebagainya, itu sudah terkait langsung pada program komputer yang kamu tempatkan. Nah, itu fungsi yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu manajemen interaksi. Jadi manajemen interaksi ini ketika kalian menginstal sistem operasi, kita dapat berinteraksi langsung dengan komputer. Makanya diperlukan sistem operasi. Di sini manajemen interaksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada CLI atau Command Line Interface. Interaksi user dengan sistem dilakukan dengan mengetikkan serangkaian kalimat. Nah, jadi kayak CMD, atau CMD kan? Nah, itu CMD itu disebut dengan interface CLI atau Command Line Interface. Jadi ketika mau mengoperasikan komputer itu, kita harus mengetikkan serangkaian kalimat atau perintah supaya dapat dieksekusi oleh komputer. Contohnya, ketika kita mau membuka CMD, kan biasanya kita di Windows menggunakan CMD atau command prompt ya. Nah, itu ketika kalian mau mengetahui ping atau IP kita, pasti kita ketik perintah ya di situ ya. Perintahnya misalkan IP config, lalu keluar eksekusi program yang kalian inginkan perintahnya. Nah, itu menggunakan CLI. Terus yang kedua itu ada yang namanya GUI atau Graphical User Interface ya. Kalau GUI ini contohnya sama seperti yang digunakan sehari-hari oleh kalian, seperti Windows, Android, atau Linux. Nah, itu pokoknya yang berinteraksi dengan menu atau icon yang ada didapat di layar dengan perintah banyak, mau diklik kanan, mau di enter, mau di delete, segala macam itu ada semuanya. Nah, itu yang dinamakan dengan interface GUI ya. Dan ini contohnya seperti ini tampilan Windows 8 ya, GUI seperti ini. Nah, itu jadi bedanya CLI sama GUI. Kalau CLI kita mengeksekusinya dengan perintah atau kalimat, kalau GUI
itu adalah sekumpulan menu atau ikon yang dapat kita pilih. Nah, itu perbedaannya. Lalu kita lanjut, ada manajemen aplikasi ya. Manajemen aplikasi ini adalah mencari lokasi file atau program atau memindahkan isinya. Contoh misalkan ya, di sini ada 3 nih user fungsi manajemen aplikasi ini. Ada install, ada uninstall, ada update atau upgrade. Nah, untuk install, misalkan kalian ingin menginstal Microsoft Office atau yang lainnya, maupun game, mau apapun itu yang berbentuk aplikasi, kita bisa menginstalnya langsung untuk mengirimkan pada komputer kita. Nah, makanya kita memerlukan sistem operasi, karena sistem operasi itu mengendalikan manajemen aplikasi. Makanya kita perlu sistem operasi itu untuk menginstal Microsoft Office maupun Photoshop maupun apapun itu kita bisa install dan langsung dijalankan oleh komputer. Nah, kalau misalkan kita nggak butuh nih aplikasi yang kita butuhkan, kita bisa menghapusnya dengan perintah uninstall ya, untuk penghapusnya. Nah, jadi kita memerlukan sistem operasi ini. Lalu misalkan ada update atau upgrade di dalam aplikasi, itu bisa melakukannya di sistem operasi. Kalau nggak ada sistem operasi, apakah kita bisa menginstal Microsoft? Apakah kita menginstal aplikasi lainnya? Belum tentu, nggak akan bisa karena tidak ada sistem operasi. Nah, itu fungsinya sistem operasi. Nah, selain fungsi-fungsi yang tadi di atas itu, untuk sistem operasi juga yang sekarang sudah modern itu memiliki kemampuan yang sangat banyak. Ada 4 ya. Yang pertama ada multi-user, multitasking, multi-processing, dan multi-threading ya. Di sini multi-user itu adalah 2 atau user lebih yang dapat bekerja sama dalam penggunaan aplikasinya. Contoh nih, kayak printer, kan printer itu bisa digunakan oleh siapa saja, misalkan sama saya atau sama siswa yang lain itu bisa. Nah, itu bekerja sama lebih dari satu user. Nah, itu disebut dengan multi user. Yang kedua itu ada multitasking ya. Multitasking ini adalah untuk menjalankan lebih dari satu aplikasi user. Misalkan contohnya seperti ini, kamu membuka Microsoft Word, lalu Microsoft Office, lalu Microsoft Word, lalu Microsoft PowerPoint, lalu Adobe Reader, lalu Photoshop dan segala macam. Nah, itu yang disebut dengan multitasking, dapat menjalankan lebih dari satu program ya. Itu disebut dengan multitasking, dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi atau satu program. Misalkan nih kalian kan main game sambil Facebookan, nah itu kan bisa juga. Nah, itu disebut dengan multitasking. Lalu yang ketiga itu ada multiprocessing. Sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU Central Processing Unit. Nah, kalau multiprocessing ini itu berhubungannya dengan hardware. Hardware itu dikendalikan sama sistem operasi. Jadi ketika kita menginstal sistem operasi, kita dapat menggunakan lebih dari CPU untuk kecepatannya ya. Lalu yang terakhir itu ada multi-threading. Setiap program dapat terpecah dalam thread untuk kemudian dapat dijalankan secara terpisah. Nah, sebenarnya multi-threading ini bisa disebut dengan bagian dari multitasking juga. Kenapa? Karena dalam beberapa program itu kita dapat memecahnya untuk langsung dijalankan secara paralel atau terpisah. Misalkan contoh kayak tadi ya, kayak multitasking. Multitasking ini termasuk bagian dari multitasking ya. Jadi ketika kita menjalankan aplikasi secara terpisah, sistem operasi seperti kita menggunakan aplikasi lainnya, nah itu disebut dengan multi-threading. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari komputer ya. Tadi ada 4 ya. Yang pertama ada manajemen pengendalian perangkat keras, ada manajemen atau pengelolaan file dan folder, yang ketiga ada manajemen interaksi, yang keempat ada manajemen aplikasi ya. Nah, di sini kalian pernah kan lihat kan ada sistem operasi 32 bit dan sistem operasi 64 bit. Apa sih Pak bedanya? Bedanya itu ya, di situ terdapat perbedaan nih. Bedanya itu di 32 bit itu hanya mampu menggunakan RAM maksimal 4 GB. Sedangkan untuk 64 bit
itu bisa lebih dari 128 giga. Nah, jadi itu bedanya ya, kalau misalkan speknya kita rendah, komputer kita rendah, kita harus menginstal sistem operasi 32 bit. Tapi kalau misalkan RAM-nya di atas 4, itu kita menginstal 64 bit. Jadi untuk menjalankan proses pada aplikasi ini akan lebih cepat menggunakan 64 bit karena lebih penggunaannya dari 4 giga RAM-nya ya. Nah, biasanya kalian kan suka nginstal nih. Misalkan kita nginstal WinRAR. WinRAR itu ada yang 32 bit dan juga 64 bit. Nah, kita itu harus menyesuaikan. Misalkan kita menginstal WinRAR yang 64 bit ke sistem operasi 32 bit, itu bakal masuk nggak pertanyaannya? Itu bakal masuk nggak? Nggak akan masuk. Soalnya apa? Sistem operasi ini 32 bit, kita khusus untuk menginstal aplikasi 32 bit. Tidak boleh kita menginstal aplikasi yang lebih dari 32 bit. Misalkan 64 diinstal ke 32 bit. Nah, itu tidak akan bisa. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita menggunakan sistem operasi 64 bit, lalu kita install aplikasi yang 32 bit, itu bisa-bisa saja. Kenapa? Karena menjalankan proses aplikasi di 64 bit itu lebih besar dibandingkan 32 bit. Bisa dibilang gini, cuma 32 bit gak bisa masuk-masuk aja ke 64 bit gitu. Nah, jadi itu bedanya ya, 32 bit dan juga 64 bit, itu perbedaannya ya. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita bahas untuk jenis-jenis operasi jaringan. Untuk kita perkenalan awal, kita perkenalan dulu sistem operasi itu seperti apa, fungsinya itu kayak gimana, apakah bisa nggak kalau nggak ada sistem operasi kita nggak bisa jalan. Jawabannya tidak. Karena apa? Karena di sini sudah jelas materinya bahwa sistem operasi itu adalah yang mengendalikan semua komponen yang ada di komputer. Jadi maupun apapun itu, aplikasi apapun itu, kalau misalkan tidak ada sistem operasi, itu tidak dapat dikendalikan. Jadi tidak akan jalan. Makanya peranan sistem operasi itu sangat penting. Nah, untuk materi ini Bapak cukupkan aja sampai sekian. Kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak melalui WA langsung atau mau bikin grup WA, itu tergantung kalian. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Dan jangan lupa untuk selalu absen di Google Classroom. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.